Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas istighal. Jadi di dalam nahwu itu ada yang namanya istighal. Istighal itu termasuk pembahasan yang ada kaitannya dengan maf'ul bihi. Naam, apa itu istighal? Istighal itu ayyataqaddama al-ismu wa yata'akhkhara anhu al-fi'lu awil wasfu al-mushtaghilu bil-amali fi dhamiril ismi sabiq, yaitu ada isim di depan dan fi'ilnya di belakang, tapi fi'ilnya ini tidak beramal, tidak tertuju pada isim tersebut, enggak, tapi fi'ilnya ini tertuju pada dhamir, yang mana dhamir ini merujuk pada isim yang ada di depan ini. Gitu maksudnya. Nah, Zaidan ini isim di depan, kemudian fi'ilnya di belakang. Tapi fi'ilnya ini tidak tertuju, tidak beramal ke Zaidan ini, enggak, tapi beramal pada dhamir yang merujuk pada isim yang di depan tersebut. Aywa, ini namanya ini yang berupa fi'il. Kalau yang wasaf atau sifat, maksudnya di sini adalah isim fa'il. Fa'il sifat. Ini isimnya. Isimnya di depan, sifatnya yang berupa isim fa'il ini di belakang. Dharibuhu. Yang mana lafaz dharibu ini tidak tertuju pada Zaidan, tidak beramal pada Zaidan ini, enggak. Tidak. Tapi dharibu ini beramal pada dhamirhu ini ya. Yang mana hu ini merujuk pada isim yang di depan. Ayo, Zaidan adribuhu. Saya memukul Zaid, gitu aja kalau kita artikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Zaidan ana dharibuhu. Zaid, saya pemukulnya. Zaid, saya memukulnya. Yang atas. Zaid, saya pemukulnya. Ayo. Kalau bahasa gampangnya, saya mukul Zaid. Saya memukul Zaid, saya yang memukul Zaid. Selesai. Ini istighal. Apa istighal? Isim di depan, fi'ilnya di belakang, tapi fi'ilnya tidak tertuju beramal pada isim tersebut, enggak, tapi tertuju beramal pada dhamir, yang mana dhamir ini merujuk pada isim yang di depan tadi. Fahimtum? Ayo, ini namanya istighal. Jadi yang beramal itu kadang berbentuk fi'il, kadang berbentuk sifat. Oke? Sifatnya di sini isim fa'il. Paham tuh? Ayo. Maka secara otomatis hu ini menjadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari lafaz adribu atau dharibu. Maka secara otomatis lafaz hu di sini fi mahalli nasbin, menempati tempatnya nasab. Kenapa? Karena hu di sini menjadi maf'ul dari lafaz adribu atau dharibu di sini. Paham tuh? Aywa. Terus yang menasabkan Zaidan di sini siapa? Kok tiba-tiba Zaidan kayak gini? Yang menasabkan lafaz Zaid di sini sehingga menjadi dan, itu siapa? Maka di sini sebutkan fannasbu fi dzalik. Pak, fi dzalik maksudnya ini. Lafaz Zaidan ini. Tanda aja maksudnya. Dzalik ini rujuk kembali ke lafaz Zaid. Maka yang menasabkan lafaz Zaid di sini istighal, ya kan? Bimahdhufin, dengan fi'il yang dibuang secara wajib, harus, nggak boleh ditampakkan di situ. Seolah-olah depannya ini ada fi'il, tapi fi'ilnya harus tidak tertulis, cukup kita perkirakan aja di dalam
hati. Yufassiruhu ba'dahu. Ayo, maka ketika setelah lafaz Z adalah adribuhu, maka lafaz yang di depan adalah apa? Sama, adribu. Fahimtum? Ayo. Kalau belakangnya dharibun, ana dharibun, maka depannya adalah ana dharibun Zaidan. Sama gitu aja. Cuman memang tidak ditulis. Ayo, fahimtum? Ayo, jadi dihilangkan. Bimahdhufin dihilangkan. Kalau contohnya umpamanya Zaidan ansuruhu, maka fi'il mahdhufnya di depan ini apa? Ya ansuru. Fahim? Ayo ya. Ini fi'il mahdhufnya di depan apa? Ya adribu. Ayo. Ana dharibun. Yufassiruhu ba'dahu. Ansuru Zaidan ansuru. Zaidan ini menjadi maf'ul bihi yang berupa istighal, yang kemudian ini jadi fi'ilnya, yang mana fi'il ini tidak beramal pada Zaid, tidak, tapi beramal pada hu, yang mana hu ini merujuk pada Zaid. Ini khalas istighal. Apa istighal? Jadi kamu tahu nggak istighal itu apa? Istighal adalah isimnya di depan, setelah itu ada fi'ilnya, tapi fi'ilnya tidak tertuju beramal pada isim yang di depan tersebut, tapi beramal pada dhamir, yang mana dhamir ini merujuk pada isim yang di depan tadi. Ayo, isimnya di depan, kemudian ada fi'ilnya nggak beramal, nggak tertuju pada isim yang di depan, tapi beramal pada dhamir hu, yang mana hu ini merujuk pada isim yang di depan. Ini namanya istighal. Fahimtum? Ayo. Kemudian maka secara otomatis hu di sini dibaca nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulnya lafadz adribu. Sedangkan Z ini yang menasabkan siapa? Yang menasabkan adalah mahdhuf, lafadz yang dihilangkan secara wajib, yaitu apa? Sama. Lafadz adribu di sini seakan-akan ada adribu tapi harus dihilangkan secara wajib. Fahimtum? Ayo, tergantung depannya. Kalau depannya adribu, maka di belakangnya Z ini adalah adribu tapi harus dihilangkan bimahdhuf. Kalau ansuruhu, maka di depannya adalah ansur. Fahimtum? Ayo, in kuntu mukhtian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.